Menyebut kaki lemas dan lutut linu sebagai gejala penuaan yang normal adalah kekeliruan medis yang sangat fatal dan bisa mempercepat kelumpuhan total pada usia senja. Banyak orang tua menyerah pada keadaan dan mengira kursi roda adalah akhir perjalanan hidup mereka, padahal otot manusia bisa diperkuat kembali tanpa batas usia. Sebenarnya ada rahasia biologis tersembunyi yang mampu mengubah kondisi fisik Bapak Ibu secara drastis hingga memiliki kaki yang kembali kokoh berjalan sepanjang hari. Bapak Ibu perlu memahami bahwa setiap sendi yang kaku dan setiap langkah yang gemetar sebenarnya bukanlah takdir penuaan yang mutlak. Jutaan lansia di seluruh dunia telah membuktikan bahwa dengan penanganan nutrisi yang tepat, fisik kita masih bisa mempertahankan kekuatannya dengan sangat baik. Hari ini saya akan membuka tabir ilmiah yang menjelaskan bagaimana struktur kaki kita bisa diremajakan kembali melalui bahan makanan harian yang sangat mudah didapatkan di sekitar kita semua. Sebelum kita membongkar rahasia ramuan alami ini, mari kita ambil jeda sejenak untuk menenangkan pikiran kita semua. Saya ingin mengajak Bapak Ibu yang sedang menonton untuk berkomitmen demi kesehatan masa tua yang mandiri dan bahagia. Silakan Bapak Ibu menuliskan kalimat "saya mau kaki sehat sekuat baja" di kolom komentar sebagai bentuk doa nyata. Jangan lupa untuk menekan subscribe dan menyalakan loncengnya sekarang agar kita terus berkumpul di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Selamat datang kembali bersama saya Dr. Irfan Ali di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, wadah berkumpulnya para lansia yang bugar. Mengapa kaki kita sering terasa linu atau goyah saat bangun tidur? Coba bayangkan sebuah tiang rumah kayu tua yang berdiri puluhan tahun, di mana engselnya berkarat dan bantalannya aus karena gesekan. Otot kaki kita seperti tali pengikat tiang tersebut, yang jika kekurangan nutrisi, maka talinya mengendur sehingga seluruh bangunan rumah menjadi tidak stabil. Akar masalah dari kaki lemas di usia lanjut terletak pada penurunan massa otot dan penipisan pelumas alami yang bertugas sebagai peredam kejut di lutut Bapak Ibu. Ketika cairan di dalam sendi mulai mengering, maka setiap kali melangkah, tulang akan saling bergesekan dan memicu rasa nyeri. Jika rasa sakit itu membuat Bapak Ibu menjadi takut berjalan, maka otot paha akan semakin mengecil karena jarang digunakan, sehingga keseimbangan tubuh menurun dan risiko jatuh meningkat tajam. Sebuah penelitian klinis dari Jurnal Kedokteran Internasional menegaskan bahwa pengeroposan sendi pada orang tua di atas usia 60 tahun dapat dihambat secara signifikan melalui pemenuhan zat aktif tertentu. Para ahli anatomi tubuh menjelaskan bahwa sel tulang dan otot kita sebenarnya terus mengalami regenerasi sepanjang hayat kita. Kegagalan regenerasi inilah yang membuat Bapak Ibu merasa lemas, karena tubuh kekurangan bahan baku utama untuk memproduksi cairan pelumas sendi. Untuk mencegah agar kerusakan sendi tidak terus berjalan, kita memerlukan zat gizi harian yang merangsang pembentukan sel tulang rawan baru. Tubuh kita di usia senja tidak lagi memproduksi pelumas sendi seaktif dulu, sehingga asupan dari luar menjadi kunci utama penentu kekuatan gerak kaki kita. Jika kita hanya berdiam diri tanpa nutrisi tepat, maka kekuatan fisik akan merosot cepat. Oleh sebab itu, kita butuh kombinasi 3 bahan dapur utama yang bekerja langsung pada pusat radang. Mari kita pelen-pelen melihat ke area dapur kita untuk menyiapkan 3 bahan alami berkekuatan tinggi yang sangat mudah kita temukan, yaitu kacang almond, bawang putih, dan kunyit. Pertama, ambil sekitar 10 butir kacang almond yang memiliki kulit ari berwarna coklat, muda yang bersih, lalu rendam di dalam air matang semalaman sampai teksturnya lunak. Kacang almond ini adalah sumber kalsium tinggi yang bertugas seperti semen untuk memperkokoh kembali kepadatan tulang Bapak Ibu sekalian. Berdasarkan data riset nutrisi dari universitas terkemuka di Eropa, konsumsi kacang almond secara teratur terbukti mampu meningkatkan densitas massa tulang secara nyata pada kelompok lansia. Hal ini dikarenakan kandungan magnesium dan vitamin E yang melimpah di dalam almond bekerja mengikat kalsium agar tidak terbuang sia-sia
melalui urin Bapak Ibu. Tekstur kacang yang padat menyimpan rahasia besar untuk menyusun kembali sel-sel tulang paha yang mulai berongga atau keropos. Selain kalsium dan magnesium, kacang almond juga kaya akan vitamin B kompleks yang berfungsi menjaga kesehatan sistem saraf di area kaki. Bapak Ibu, sistem saraf ini seperti kabel listrik yang mengirimkan sinyal dari otak agar kaki kita bisa melangkah dengan responsif dan tidak mudah tersandung. Riset neurologi klinis membuktikan bahwa kekurangan vitamin B pada lansia sering memicu keluhan kaki baal atau mati rasa saat berjalan. Oleh sebab itu, asupan saraf ini sangat krusial. Selanjutnya, kita membutuhkan 2 siung bawang putih lokal yang segar yang kulitnya berwarna putih, keunguan dan aromanya sangat tajam, merangsang hidung ketika dikupas. Bawang putih mengandung senyawa alami bernama alisin yang berfungsi sebagai pembersih pembuluh darah kaki Bapak Ibu yang mungkin selama ini tersumbat oleh penumpukan lemak jahat. Ketika aliran darah kembali lancar, maka oksigen akan mengalir deras menuju otot paha, sehingga rasa kesemutan di malam hari akan hilang. Jurnal Ilmiah Kesehatan Sirkulasi Darah melaporkan bahwa zat alisin dalam bawang putih memiliki efek protektif yang luar biasa terhadap pembuluh darah perifer di area ekstremitas bawah manusia. Peneliti menemukan bahwa konsumsi bawang putih secara berkala dapat melebarkan pembuluh darah yang menyempit hingga 30% pada lansia. Inilah yang menjelaskan mengapa ramuan ini mampu mengusir rasa kaku dan dingin di kaki Bapak Ibu dengan sangat efektif dan aman tanpa obat kimia. Kombinasi antara kunyit dan bawang putih ternyata menciptakan perisai antioksidan tingkat tinggi yang mampu menekan produksi sitokin proinflamasi di tubuh. Sitokin ini merupakan senyawa kimia alami yang memicu rasa nyeri hebat dan pembengkakan pada sendi lutut ketika Bapak Ibu kelelahan. Jurnal Imunologi Lansia mencatat bahwa sinergi zat aktif kedua bahan dapur ini efektif menurunkan kadar penanda radang dalam darah hingga mencapai tingkat yang aman bagi usia senja kita. Kelancaran sirkulasi darah ke area kaki adalah hal yang sangat krusial bagi para sesepuh karena darah membawa kehangatan alami yang mencegah otot menjadi kaku atau mengkerut. Banyak dari sobat sehat mengeluhkan kaki terasa dingin seperti es di malam hari yang memicu kram paha mendadak yang sangat menyiksa. Nutrisi dari bawang putih ini membantu melebarkan liang pembuluh darah sehingga rasa hangat mengalir konstan dari pinggang hingga ke ujung jari kaki Bapak Ibu tanpa hambatan. Kehilangan massa otot atau dalam dunia medis disebut sarkopenia, merupakan ancaman nyata yang membuat kaki orang tua terasa melayang saat melangkah. Untuk mengatasinya, protein nabati dari kacang almond berpadu dengan senyawa aktif bawang putih, bekerja aktif memicu sintesis protein otot baru. Riset fisiologi otot lansia menegaskan bahwa proses kemunduran jaringan otot ini bisa dihambat total jika sel tubuh kita mendapatkan suplai asam amino esensial secara teratur setiap pagi. Bahan ketiga yang tidak kalah penting adalah 1 jempol kunyit tua yang warnanya jingga pekat menyala saat kita membelahnya menjadi 2 bagian. Kunyit memancarkan aroma tanah yang sangat khas, serta mengandung zat anti nyeri alami untuk meredakan peradangan pada sendi lutut sobat sehat. Zat alami dalam kunyit ini bekerja lumayan cepat melumasi kembali engsel sendi yang kaku agar bisa bergerak bebas tanpa menimbulkan bunyi gemertak menakutkan saat berjalan atau berjongkok. Uji klinis acak yang dimuat dalam jurnal reumatologi menunjukkan hasil mengejutkan di mana ekstrak kurkumin dalam kunyit memiliki efektivitas yang setara dengan obat anti nyeri modern dalam meredakan osteoarthritis. Keunggulan utamanya adalah kurkumin dari kunyit tidak menimbulkan efek samping luka pada lambung. Bapak Ibu yang sering terjadi akibat obat kimia jangka panjang. Fakta ilmiah ini menjadi alasan kuat mengapa kunyit menjadi pilar utama dalam menjaga kesehatan sendi lansia. Ketiga bahan sederhana ini, jika digabungkan akan menciptakan sebuah sinergi pengobatan herbal alami yang kekuatannya tidak kalah dengan terapi modern di rumah sakit besar. Nutrisi almond memperkuat struktur tulang zat kunyit
menyembuhkan radang sendi, sedangkan bawang putih membuka jalan darah agar semua kebaikan itu sampai ke tujuan. Bapak Ibu tidak perlu mencari obat mahal yang langka, karena rahasia kesembuhan sejati sebenarnya sudah tersedia lengkap di dalam ruang dapur rumah kita sendiri. Sobat sehat yang saya sayangi, hindarilah konsumsi gula dan garam berlebih, karena kedua zat ini dapat mempercepat proses pengeroposan matriks tulang rawan kita. Kadar gula darah yang tinggi memicu reaksi glikasi yang merusak kelenturan kolagen pada sendi, sehingga lutut menjadi gampang retak atau meradang. Laporan riset metabolisme tulang menunjukkan bahwa pembatasan asupan karbohidrat sederhana secara konsisten mampu menjaga struktur pelumas sendi lansia tetap kental dan sehat walafiat. Nah, sekarang sebelum kita ke dapur untuk meraciknya, pastikan semua bahan sudah dicuci bersih mengalir. Cara meraciknya sangat mudah. Pertama, haluskan kacang almond yang sudah direndam bersama 2 siung bawang putih dan kunyit di atas cobek batu sampai membentuk pasta kuning keemasan. Setelah itu rebus pasta herbal tersebut bersama 1 gelas air bersih di atas api kecil sampai mengeluarkan gelembung dan aroma harum hangatnya memenuhi dapur. Biarkan ramuan mendidih beberapa menit saja. Saat ramuan hangat ini menyentuh lidah, Bapak Ibu akan merasakan tekstur lembut remahan kacang gurih, berpadu rasa sedikit getir hangat dari kunyit dan bawang putih yang khas. Begitu cairan kuning pekat ini mengalir turun ke tenggorokan dan masuk ke perut, Bapak Ibu akan langsung merasakan sensasi hangat yang menjalar dengan sangat nyaman di seluruh tubuh. Seolah seluruh otot paha hingga betis sedang dipijat lembut oleh kekuatan alami yang mengembalikan vitalitas gerak kita semua. Mari kita pelen-pelen memahami pentingnya kecukupan cairan tubuh bagi bantalan sendi lutut sobat sehat, agar ramuan alami ini bekerja secara maksimal. Air adalah komponen utama pembentuk cairan sinovial atau oli sendi yang mencegah gesekan antar tulang saat kita bergerak aktif. Sebuah studi hidrasi molekuler menunjukkan bahwa lansia yang rajin minum air putih hangat memiliki risiko pengapuran sendi jauh lebih rendah. Jadi pastikan Bapak Ibu selalu minum air cukup setiap hari. Minumlah ramuan pelumas sendi ini rutin setiap pagi setelah sarapan ringan, agar manfaat baiknya langsung menyerap ke dalam tulang untuk menemani aktivitas fisik sepanjang hari. Sambil menikmati kehangatan ramuan, mari kita bahas beberapa pertanyaan penting yang paling sering ditanyakan oleh sesepuh saat berkunjung ke klinik saya. Pertanyaan pertama adalah, apakah ramuan herbal ini aman bagi lambung Bapak Ibu yang sensitif atau sering kembung? Jawabannya aman, asalkan lambung sudah diisi makanan. Pertanyaan kedua yang sering muncul di klinik adalah, berapa lama kita harus meminum ramuan ini sampai kaki benar terasa kuat, kembali berjalan jauh tanpa penyangga tubuh? Biasanya dalam 2 minggu pemakaian rutin Bapak Ibu sudah merasakan langkah kaki jauh lebih ringan dan seimbang. Lalu pertanyaan ketiga, apakah ramuan alami ini boleh diminum bersamaan dengan obat dokter rumah sakit? Tentu saja boleh. Namun berikan jeda waktu sekitar 2 jam setelah meminum obat kimia medis tersebut. Nah sekarang, selain mengonsumsi ramuan jamu tradisional ini, saya juga sangat menyarankan Bapak Ibu untuk menyempatkan diri berjemur di bawah sinar matahari pagi sekitar jam 9. Sinar matahari mengandung vitamin D alami yang bertugas membantu penyerapan kalsium dari kacang almond tadi, agar bisa masuk sempurna ke dalam struktur tulang kaki kita. Tanpa adanya bantuan dari matahari pagi, kalsium yang kita minum tidak akan bisa bekerja maksimal memperbaiki sendi Bapak Ibu yang keropos. Pertanyaan keempat adalah, apakah lemak dari kacang almond ini aman dan tidak membuat kolesterol tubuh melonjak naik? Jawabannya terbalik, karena almond mengandung lemak baik yang mengusir lemak jahat pembuluh darah. Sekarang, mumpung kita berkumpul, mari lakukan cek fisik mandiri yang sangat sederhana untuk menguji kekuatan otot paha Bapak Ibu. Silakan, duduk di kursi kokoh, lalu cobalah untuk berdiri tegak secara perlahan tanpa bantuan dorongan kedua tangan pada pegangan kursi. Jika Bapak Ibu bisa berdiri tegak dengan stabil tanpa goyah, artinya otot paha masih tergolong kuat.
Namun jika terasa berat, mari kita rutin melatihnya bersama ramuan ini. Studi biomekanika gerak menunjukkan bahwa kemampuan berdiri dari kursi tanpa tangan merupakan indikator utama tingkat kemandirian seorang lansia di masa tua. Dengan melatih otot paha secara konstan dan memberikan nutrisi dari ramuan alami ini, Bapak Ibu sedang membangun benteng perlindungan dari kelumpuhan fisik. Bapak Ibu juga perlu memperhatikan kelurusan tulang belakang, karena kesehatan punggung sangat memengaruhi kekuatan hantaran saraf ke otot kaki kita. Ketika posisi duduk atau berdiri kita terlalu membungkuk, saluran saraf di pinggang dapat tertekan, sehingga memicu kelemahan mendadak pada paha. Uji ortopedi geriatri menunjukkan bahwa latihan memperbaiki postur tubuh secara mandiri di rumah mampu meningkatkan kestabilan melangkah bagi lansia hingga 40%. Melakukan peregangan otot betis secara perlahan setiap bangun tidur merupakan kebiasaan mulia yang sangat dianjurkan untuk mencegah ketegangan urat tumit. Kelenturan urat betis yang terjaga dengan baik akan meringankan beban kerja sendi lutut Bapak Ibu saat menopang berat badan sepanjang hari. Riset fisioterapi klinis menyimpulkan bahwa gerakan peregangan statis selama 5 menit mampu meningkatkan fleksibilitas gerak sendi kaki lansia secara berkelanjutan tanpa efek samping cedera. Jangan lupakan pentingnya istirahat malam yang berkualitas karena proses perbaikan jaringan sendi yang aus berlangsung paling optimal saat kita tidur pulas. Ketika Bapak Ibu tertidur lelap, tubuh akan melepaskan hormon pertumbuhan alami yang berfungsi memperbaiki kerusakan sel otot paha secara mandiri. Penelitian kronobiologi kesehatan membuktikan bahwa tidur selama 7 jam setiap malam membantu meredakan keluhan nyeri sendi akut sebesar 35% pada keesokan harinya. Rasa takut jatuh yang berlebihan seringkali menjadi penghambat psikologis yang justru membuat gaya berjalan Bapak Ibu menjadi kaku dan tidak alamiah. Ketakutan ini memicu ketegangan otot paha secara berlebihan, sehingga sendi lutut menerima beban tekanan 2 kali lipat lebih berat dari biasanya. Studi psikologi geriatri menyatakan bahwa membangun rasa percaya diri melalui latihan pernapasan ringan sebelum berjalan sangat efektif menormalkan kembali refleks keseimbangan tubuh kita. Sobat sehat, pemilihan alas kaki yang tepat juga menjadi faktor penentu yang sangat penting bagi perlindungan sendi lutut dari benturan keras lantai. Gunakanlah sandal atau sepatu yang memiliki bantalan tumit yang empuk, serta permukaan bawah yang kesat, agar tidak mudah slip atau terpeleset. Hasil investigasi klinis keselamatan lansia menyebutkan bahwa pemilihan alas kaki yang salah menyumbang angka kejadian cedera lutut terbesar pada pasien yang berusia di atas 60 tahun. Jangan biarkan ilmu kesehatan berharga ini berhenti di Bapak Ibu saja. Karena di luar sana, banyak rekan pensiunan berjuang menahan nyeri kaki mereka setiap hari. Membagikan video ini ke grup keluarga atau pensiunan adalah bentuk sedekah ilmu yang mulia, di mana pahala kebaikannya mengalir tanpa putus bagi sesama manusia. Ketika Bapak Ibu mengirimkan informasi ini ke grup WhatsApp, maka Bapak Ibu sedang membuka pintu harapan baru bagi sahabat sesama lansia yang sedang putus asa karena sakit. Aktivitas fisik ringan seperti berjalan santai di sekitar halaman rumah juga sangat membantu mempercepat proses penguatan otot kaki setelah meminum ramuan amon dan kunit ini. Otot yang terus dilatih, bergerak secara lembut, akan menjadi semakin padat dan lentur, sehingga Bapak Ibu tidak lagi merasa kaku saat harus melangkah jauh. Ingatlah bahwa kunci utama dari kesembuhan di usia senja adalah konsistensi kita dalam menjaga pola makan olahraga ringan serta menjaga kedamaian hati. Sebagai penutup, mari kita satukan hati, memohon kesehatan fisik kepada Sang Penghidup, agar kita semua diberikan umur panjang yang berkah di masa tua ini. Ya Tuhan, angkatlah rasa sakit linu kaku yang bersarang di kaki dan lutut. Bapak Ibu Sobat Sehat yang menonton video ini, berikan kekuatan pada otot mereka, kokohkan tulang mereka, dan limpahkan kebahagiaan serta ketenangan batin. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hangat penuh kasih sayang. Dari saya Dr. Irfan Ali. Wassalamualaikum